Apakah umur bumi yang semakin tua atau karena belum semua misteri di dunia yang ditemui manusia? Pada akhir-akhir ini semakin banyak saja benda, hal, dan kejadian ajaib yang tersingkap. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat adalah ditemukannya seekor ikan dengan penampilan aneh. Adalah Ben Estes, seorang nelayan di California Selatan, Amerika Serikat yang tanpa sengaja menemukan bangkai yang disinyalir merupakan seekor ikan. Bangkai ikan itu berwujud seperti makhluk alien dan terlihat menyeramkan. Badan dan mulutnya berwarna hitam dengan gigi yang tajam dan runcing. Pada bagian atas kepala ada semacam tangkai yang panjang serta menonjol. Terdapat pula sejenis bohlam di ujungnya yang mengeluarkan cahaya layaknya lampu. Ada ikan yang bisa hidup di palung tuh pasti udah yang beradaptasi sedemikian rupa sehingga bentuknya tuh aneh-aneh gitu kan, kayak ikan itu tadi, football fish itu tadi gitu. Iya, serem sih. Kebetulan aku juga suka banget nonton yang kayak di YouTube gitu, documentaries atau apa tentang dasar laut. Dan emang aku juga pernah tahu tuh ikan itu kayak pernah dibahas gitu kan sama orang yang pernah ke Palung, dan menurut aku serem sih soalnya dia cuma kelihatan lampunya doang. Setelah diteliti, petugas pantai dan pihak berwenang berhasil mengidentifikasi kalau bangkai itu merupakan seekor ikan berjenis football fish. Ikan berukuran 18 inci masih satu spesies dengan anglefish. Hal ini terbilang langka karena football fish sejatinya adalah jenis ikan yang populasinya hidup di bawah laut pada kedalaman lebih dari 600 hingga 900 meter. Penemuan ini terbilang mencengangkan, apalagi bangkainya masih dalam keadaan utuh dan sempurna. Bagaimana sesungguhnya hal ini bisa terjadi? Kejadian dalam tanda kutip terdamparnya anglerfish di California ini sebenarnya beberapa kali terjadi, bukan hanya di ikan tapi juga beberapa jenis biota lain. Nah, faktor utama yang menyebabkan diduga ini adalah karena ada pergerakan massa air. Lalu, jenis ikan apa saja yang menghuni lautan dalam? Seperti apa pula wujud dan penampakannya? Yang pertama, fangtooth fish atau ikan gigi taring. Ikan bertampang seram ini termasuk salah satu vertebrata yang menghuni laut yang paling dalam, yakni pada kedalaman 5 km di bawah permukaan laut. Fangtooth fish memiliki gigi dengan taring yang besar dan tajam. Rahangnya kokoh dan keras. Kelebihan ini memungkinkannya untuk selalu memenangi pertarungan dengan predator laut lain dan bertahan hidup cukup lama. Saking jauhnya berdiam di dasar laut, fangtooth sangat mustahil bisa dilihat secara langsung, bahkan oleh nelayan dan penyelam sekalipun. Fangtooth fish atau ikan yang bergigi tajam memang merupakan salah satu kelompok ikan laut dalam yang bisa hidup hingga kedalaman 5.000 meter. Dia memiliki gigi yang tajam. Nah, ini menjadi salah satu karakteristik unik mereka supaya mereka itu ketika mendapatkan mangsanya itu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan meskipun ikan ini disebut sebagai ikan predator, tetapi bisa disebutkan atau bisa dianggap bahwa ikan ini tidak terlalu berbahaya bagi manusia karena memang sampai sejauh ini belum ada laporan yang menyatakan bahwa ada serangan secara langsung kepada manusia. Selanjutnya adalah black swallower. Black swallower merupakan monster mini. Bayangkan saja, ukuran tubuhnya hanya 25 cm. Bagian yang menyeramkan ada pada kepala yang lebih dominan. Moncongnya tumpul dengan mata dan mulut yang besar. Ikan tanpa sisik ini tinggal di kedalaman laut antara 700 hingga 3.900 meter dan banyak ditemukan di perairan Atlantik Utara. Dengan tubuh sekecil itu, apa yang sebenarnya yang spesial dari ikan ini? Ya, kalau aku melihatnya ini sebagai ikan kanguru kali ya. Karena punya kantong di dalam tubuhnya, itu juga untuk makan mangsanya. Mungkin apakah sejenis ular, jadi makan
makanan atau mungkin mangsa yang besar, habis itu hibernasi selama sebulan, setahun gitu. Ya, tapi ini membuat kita semakin menghargai ciptaan Tuhan karena di dalam lautan yang paling dalam kita masih banyak yang kita belum mengerti, banyak yang kita belum temui. Rupanya meski mini, black swallower adalah pemangsa ulung. Perutnya elastis dan memungkinkan untuk menelan mangsa secara utuh. Ikan dengan nama latin Chiasmodon niger sanggup memakan lawan yang panjangnya 2 kali lipat dan memiliki berat 10 kali lebih besar darinya. Ikan ini merupakan salah satu ikan kelompok atau ikan laut dalam yang terdistribusi secara global, artinya dia hampir ada di seluruh perairan dunia. Tetapi juga sampai saat ini informasi terkait dengan ikan ini hanya terbatas kepada distribusi, kemudian itu kedalaman dan juga ukuran panjang, sehingga sampai saat ini bagaimana keadaan populasinya di alam, kemudian informasi lainnya terkait dengan populasi ini masih sangat terbatas atau belum diketahui dengan jelas. Ikan hiu goblin. Jenis ikan ini merupakan spesies hiu laut yang sangat langka. Bahkan banyak yang menyebut hiu goblin sebagai fosil hidup. Karena ia satu-satunya wakil yang masih bertahan dari keluarga Mitsukurinae yang hidup sekitar 125 juta tahun yang lalu. Ikan hiu goblin bisa bertumbuh hingga panjangnya sampai 4 meter. Dengan berat maksimal 210 kg, hiu goblin ditemukan di kedalaman laut 1370 meter. Ciri khasnya adalah moncong putih dengan kulir berwarna merah muda. Ia merupakan predator paling ditakuti penghuni laut lain. Dengan rahang protrusibel dan insting kuat, hiu goblin hanya butuh waktu 10 detik untuk mencaplok mangsa, sangat cepat dan lincah. Sebetulnya itu ada alasannya. Jadi beberapa peneliti mengatakan bahwa moncongnya itu membantu dia untuk menemukan mangsanya dengan adanya sensor-sensor elektrik atau ya sensor-sensor yang ada di sekitar moncongnya itu. Warna tubuhnya yang merah muda itu disebabkan akibat banyaknya pembuluh-pembuluh darah kecil yang ada di sekitar di permukaan tubuhnya. Nah, di Indonesia sendiri pernah beberapa kali ada temuan goblin shark ini. Yang berikutnya adalah viper fish. Jenis ikan ini sangat dihindari penghuni laut yang tinggal di kedalaman 400 sampai 500 meter. Viper fish memiliki bentuk yang cukup mengerikan. Mulutnya sangat lebar dengan gigi-gigi yang panjang, tajam menyerupai jarum. Namun yang sangat ditakuti dari viper fish adalah cahaya yang keluar dari punggungnya. Kerlip cahaya itu acap membuat mangsa terkecoh. Sesaat terkesima dengan pancaran cahaya itu, musuh dimangsa dengan sigap. Tak salah kalau ia disebut sebagai predator dan monster laut paling berbahaya. Bentuk morfologi yang menyeramkan, termasuk gigi bertaring, itu adalah salah satu mekanisme atau cara dia untuk survive, untuk katakanlah seperti ini. Kalau dia giginya sederhana, untuk memegang mangsa dia akan lebih sulit dibandingkan apabila dia memiliki gigi tajam. Untuk memegang mangsa akan lebih gampang. Monster yang terakhir adalah ikan stargazer. Ikan yang dikenal dengan nama ilmiah Astrocopus guttatus adalah penghuni laut dalam yang memiliki ciri khas wajah yang paling seram. Itu karena bentukan matanya yang melotot keluar. Stargazer hidup di habitat yang tidak biasa dan sulit untuk menemukannya. Mereka umumnya bersembunyi di pasir dasar samudra dan hanya menampakkan wajah serta melompat ke atas untuk menyergap mangsa yang lewat di atas kepala. Memang ikan laut dalam itu memiliki karakteristik morfologi yang unik ya. Artinya dia memiliki warna yang memang tidak secerah ikan-ikan yang hidup di di zona pelagik misalnya. Dan memang selain itu juga memang di ikan-ikan laut dalam itu memiliki diameter mata yang cukup besar. Nah, ini sebetulnya ada alasannya. Ini untuk membantu mereka memaksimalkan kemampuan mata mereka untuk melihat atau menangkap cahaya yang sedikit di lingkungan mereka hidup.
Yang paling ditakutkan dari ikan stargazer adalah dua duri berbisa besar yang terletak di belakang operator dan di atas sirip dada. Duri ini menyebabkan mangsa seperti terkena sengatan listrik. Stargazer tergabung dalam spesies Astrocopus yang memiliki satu organ listrik yang terdiri dari otot mata yang dimodifikasi. Itulah kenapa ikan lain selalu menghindarinya. Sebagian besar biota yang hidup di laut dalam itu justru pemakan bangkai atau pemakan daging yang dari biota yang sudah mati. Jadi ya bisa dikatakan predator atau pemangsa karnivor atau pemangsa daging ataupun sebagai scavenger atau pemakan bangkai. Saya rasa Allah memberikan banyak keajaiban di dunia, termasuk di dasar laut. Itu bagi aku memang bukan hal yang aneh sih, karena memang di lautan itu banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan akhirnya bisa suatu saat mungkin bisa muncul gitu. Itulah sederet penguasa bawah laut yang keberadaannya jarang dilihat manusia. Meski berlabel monster karena bentuknya menyeramkan, serta digelari predator karena insting membunuh sesamanya, pada hakikatnya ikan-ikan itu adalah biota laut yang wajib dilindungi. Tidak saja karena populasi yang semakin punah, juga karena mereka berfungsi sebagai mata rantai yang menjaga keseimbangan kehidupan.